Selamat siang. Kami dari kelompok Warani. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang sifat koligatif larutan. Apa itu larutan? Perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian satuan-satuan konsentrasi. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu 1. Penurunan tekanan uap atau delta P. 2. Kenaikan titik didih atau delta TB. 3. Penurunan titik beku atau delta TF. Dan 4. Tekanan osmosis atau Pi. Misalnya, ini adalah pelarut murni dan ini adalah larutan. Jadi, kalau pelarut murni hanya mengandung pelarut saja. Contohnya adalah air. Sedangkan larutan adalah campuran antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya campuran air dengan gula atau larutan gula. Manakah yang lebih mudah menguap, pelarut murni atau larutan? Pelarut murni ternyata lebih mudah menguap dibandingkan larutan. Artinya larutan sukar menguap. Kenapa? Karena adanya zat terlarut akan menutup sebagian permukaannya. Nah, ingat, cairan yang mudah menguap memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang sukar menguap. Artinya, tekanan uap pelarut murni lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan murni disimbolkan dengan P0, larutan disingkat dengan P. Berarti P0 lebih besar daripada P. Ini mengalami penurunan, makanya disebut dengan turunan tekanan uap. Dan untuk mengetahui besar turunan tekanan uap, yaitu rumusnya delta P sama dengan P0 kurang P. Selain menggunakan persamaan ini, kita bisa menentukan besar tekanan uap atau delta P dengan menggunakan rumus yang lain, yaitu delta P sama dengan P0 kali XT. Rumus ini merupakan pengembangan dari persamaan sebelumnya yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Kemudian, jika yang ditanya adalah tekanan uap larutan, kita bisa langsung menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP. Rumusnya hampir sama. Kalau untuk mencari delta P atau penurunan tekanan uap dikali dengan XT, sedangkan untuk mencari tekanan uap larutan rumusnya dikali dengan XP. Kita buat keterangan. P adalah tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut, X adalah fraksi mol. Berarti kalau XT untuk mencari fraksi mol berbeda dengan fraksi mol larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi larutan non elektrolit, persamaan ini bisa kita jabarkan menjadi delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut per 0 total ditambah dengan mol pelarut.
Begitupun dengan persamaan ini. P sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol campuran atau pelarutan tambah NT. Jadi N adalah jumlah mol. Jika belum diketahui, salah satu cara untuk mencari jumlah mol adalah gram per mr. Bagaimana dengan larutan elektrolit? Penjabaran dari rumus ini menjadi delta P sama dengan P0 kali 0 saat terlarut kemudian dikali I dibahagi dengan mol saat terlarut dikali I ditambah dengan mol pelarut. Sedangkan untuk mencari tekanan uap larutan elektrolit, rumusnya bisa kita jabarkan menjadi P sama dengan P0 dikali NP per NP ditambah NT dikali I. Apa itu I? I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. N di sini adalah jumlah ion, sedangkan alfa derajat ionisasi. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, karena derajat elektrolitnya sama dengan 1, maka nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan N atau jumlah ion. Jelas ya? Jadi sekarang saya akan membahas contoh soal. Nomor 1, tekanan uap air murni pada tekanan 25 derajat adalah 23,76 mmHg. Jika ke dalam 90 gram air dengan MR yang sama dengan 18, dilarutkan 18 gram glukosa, MR-nya 180. Maka penurunan tekanan uap larutannya adalah jadi kita akan membuat diketahuinya. Di sini diketahui tekanan uap murni air. Jadi air itu kan pelarut, jadi sini tulis P0 sama dengan 23,76 mmHg. Nah, habis itu di sini ada 90 gram air, atau air kan pelarut, jadi di sini tulis gram pelarut sama dengan 90 gram. Dan di sini MR air diketahui 18. Jadi MRP sama dengan 18. Habis itu dilarutkan 18 gram glukosa. Jadi di sini zat glukosa ini sama dengan zat terlarut. Jadi gram terlarutnya itu sama dengan 18 gram. Di sini juga ada MR-nya. MR-nya itu adalah MR sama dengan 180. Maka penurunan tekanan uap larutannya adalah jadi ditanyanya adalah delta P karena ada penurunan. Jadi kita akan membuat rumus delta P-nya. Jadi rumus itu adalah delta P sama dengan P0 dikali dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Jadi sekarang kita akan masukkan datanya. Sini P0 adalah 23,76 dikali dengan mol pelarutnya adalah 18.
per 180. Karena di sini mol itu sama dengan gram per mr. Oke, habis itu 18 per 180 dibagi dengan mol terlarut itu 18 gram per 180 ditambah mol pelarut itu sama dengan 90 per mr nya itu adalah 18. Jadi di sini hasilnya adalah 23,6 dikali 1 per 10 per 51 per 10. Jadi hasilnya itu adalah 0,47 mmHg. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal kedua. Jadi soalnya adalah tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 21,8 mmHg. Tekanan uap jenuh larutan yang dibuat dengan melarutkan 1 mol Na2SO4 dalam 900 gram air pada suhu 30 derajat Celcius adalah, jadi kita akan bikin diketahuinya dulu. Jadi di sini itu P0 nya itu sama dengan 31,8 mmHg. Mol terlarutnya itu dengan 1 mol. Gram pelarutnya di sini adalah 900 gram dan mr pelarutnya itu sama dengan 18. Jadi di sini ditanyanya adalah di sini ditanyanya adalah pelarut. Jadi di sini penyelesaiannya adalah tekanan uap jenuh larutan sama dengan P0 kali larutan N mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut dikali dengan I. Jadi di sini sama dengan kita akan masukkan jumlahnya. Di sini adalah P0 sama dengan 31,8 kali mol pelarut sama dengan 900 per 18 per mol pelarut itu sama dengan 900 per 18 ditambah dengan mol terlarut yaitu 13. Jadi di sini menjadi 31,8 dikali 50 per 53 yang menjadi 30. Hasilnya adalah 30.